Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amalia Fauzia Rohma. Di sini saya akan menjelaskan atau saya akan menerangkan perihal tentang sesi mindfulness atau teknik mindfulness. Mungkin di video sebelumnya di YouTube saya sudah ada teknik mindfulness ini. Di sini saya akan menjelaskan kembali. Mungkin mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan ketika saya melakukan teknik mindfulness. Nah, teknik mindfulness ini diperuntukkan untuk seorang konselor yang dimana sebelum si konselor itu melakukan sesi konseling bersama klien, kita sebaiknya melakukan teknik mindfulness untuk menenangkan diri dan mengosongkan pikiran seperti itu. Baik, bisa kita mulai saja. Untuk teknik mindfulness itu yang pertama, kita atur posisi duduk kita secara nyaman. Lalu simpan dua telapak tangan kita itu baik itu di atas meja kalau kita emang di meja, atau di atas paha. Nah, saya akan mencontohkan di atas meja karena ini yang membuat saya nyaman. Lalu setelah itu kita coba untuk atur dulu pernafasan agar ketika kita melakukan teknik mindfulness itu tenang. Baik, kita akan mulai dalam beberapa detik. Dalam video ini saya akan mencontohkan ketika kita nanti melakukan teknik mindfulness bersama-sama, ketika kita yang memandu, usahakan kita mencoba untuk menenangkan ketika teknik mindfulness dengan perkataan-perkataan baik terhadap seseorang yang sedang melakukan teknik mindfulness. Baik, kita akan mencoba tangan di atas meja, atur pernafasan, tarik melalui hidung dan keluarkan melalui mulut dalam beberapa detik. Saya akan mencoba 1, 2, 3. Baik, seperti itu. Lakukan sampai kalian merasakan tenang ketika sebelum melakukan konseling. Usahakan kosongkan pikiran sebelum melakukan konseling bersama klien agar sesi konseling itu berjalan dengan baik. Lakukan secara berkala ketika ingin melakukan sesi konseling. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan teknik mindfulness. Mohon bimbingannya kembali. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Teh sudah datang untuk menemui saya untuk sesi konseling pada hari ini. Untuk sebelum kita memasuki sesi konseling berikutnya, silakan Teh Naila duduk sesuai tenang dan nyaman di A, B atau C. Di sebelah sini. Silakan. Baik. Sebelum kita masuk pada tahap sesi konseling, alangkah baiknya Ibu duduknya di sebelah mana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan Teh Naila? Di sebelah sini, Bu. Oke. Baik Teh Naila, apa kabarnya hari ini? Gimana tadi perjalanan menuju ke sini? Apakah ada kemacetan atau halangan? Alhamdulillah Bu, baik. Tadi menuju ke sini itu hujan, tapi alhamdulillah bisa sampai ya. Ya, Alhamdulillah. Baik Teh Naila, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri kembali. Nama Ibu Amalia Fauzia Rohma dan Ibu di sini sebagai konselor, Teh Naila sebagai klien. Nah, gitu. Lalu yang kedua, Ibu ingin menanyakan apakah Teh Naila tahu mengenai konselor itu apa? Konseling itu apa? Maaf. belum Bu. Belum tahu ya. Sedikit saya akan ulas bahwa konseling itu ialah salah satu cara untuk membantu klien dalam menyelesaikan setiap permasalahan dengan asas-asas tertentu mungkin ya. Dan kita akan melakukan sesi konseling itu dalam 1 bulan itu 4 minggu. Dalam satu sesinya itu 46 menit sampai 50 menit. 45 menit sampai 60 menit. Apakah Teh Naila bersedia? Bersedia Bu. Baik. Sebelumnya Ibu sudah menerima intake form dari Teh Naila akan permasalahan yang hari ini akan kita selesaikan. Akan Teh Naila bicarakan kepada Ibu, dan ya mungkin setelah Ibu baca
emang ada beberapa yang mungkin Teh Naila harus bicarakan sama ibu kayak gitu. Baik, kita akan mulai. Ada permasalahan apa yang ingin Teh Naila sampaikan pada hari ini? Jadi gini Bu, saya itu kadang tiba-tiba ngerasa capek gitu, hidup tuh kayak berat banget, terus tiba-tiba pengen nangis aja nggak tahu kenapa gitu. Kayak gitu ya Kak. Baik, bisa saya simpulkan mungkin dari cerita Teh Naila yang cukup singkat ataupun bisa bermakna di dalamnya, bahwa Teh Naila itu merasa lelah dan merasa hidup Teh Naila itu berat, sehingga Teh Naila mungkin menangis di dalamnya ya, kayak gitu. Ada permasalahan apa lagi yang ingin diceritakan? Terus gini Bu, aku tuh berasa lagi ada masalah yang berat gitu, tapi kalau dipikir-pikir tuh kayak nggak ada masalah apa-apa gitu di hidup Teh, tapi kayak berasa capek banget gitu ngejalanin hidup Teh gitu. Capek banget ya, mungkin udah dewasa kali ya. Dia itu merasa hidupnya lelah mungkin ya, dan penuh beban kali ya, kayak gitu. Apa kayak gitu Teh Naila? Ya Bu, kayak gitu. Ada lagi? Terus tubuh kayak beban tuh kan udah ngerasa kayak beban ya, terus kayak bertumpuk-tumpuk gitu, kayak bebannya teh banyak banget, terus kayak pengen nangis tapi air matanya tuh gak bisa keluar, jadi malah Udah sesek nyesek gitu di ya. dalamnya kayak gitu. Baik, Teh Naila itu merasakan beban yang begitu banyak hingga membuat Teh Naila itu menangis, tapi air mata Teh Naila itu tidak keluar, yang membuat Teh Naila itu sesak. Iya Bu, bener banget itu kayak gitu. Terus aku tuh ya kayak tadi gitu, kayak ngerasa banyak banget beban, tapi kalau dipikir gitu masalah tuh nggak ada gitu, tapi kayak aku tuh selalu merasa ada masalah gitu dari pribadi gitu, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah pertemanan teh kayak ada aja gitu masalah teh, tapi kalau saya pikirkan ulang kembali tuh kayak nggak ada gitu, kayak itu mah masalah sepele, ngapain sih dipikir-pikir kayak gitu gitu. Teh Naila merasa bingung dengan perasaan saat ini. Teh Naila rasakan seolah-olah banyak masalah yang muncul dalam hidup Teh Naila. Namun di sisi lain mungkin Teh Naila itu menyadari bahwa masalah itu sebenarnya tampak sepele, namun besar bagi Teh Naila ketika kedepannya rasakan kayak gitu kan. Iya kayak gitu Bu. Terus tahu nggak Bu, terus tahu nggak Bu, kayak berasa, apalagi kan akhir-akhir ini tuh merasa capek banget ya, terus kayak semua orang itu menyebalkan gitu, jadi kayak emosi, bawaannya itu emosi banget gitu, terus tapi ya gitu Bu, kalau dipikir-pikir apaan sih gitu, itu cuma masalah sepele kayak gitu sih, tapi kayak ngerasa aku tuh ya apaan sih gitu gitu. Mungkin sama ya konteksnya dari sebelum-sebelumnya. Teh Naila merasa capek, merasa bingung akan kehidupan Teh Naila yang nggak tahu diri Teh Naila itu seperti apa. Bisa Ibu simpulkan Teh Naila itu merasa bingung dan lelah karena Teh Naila itu sering mengalami apa yang terjadi, sehingga Teh Naila itu sensitif akan perilaku orang lain terhadap Teh Naila. Seperti Gitu ya Bu. ya, ada sisi sensitif yang mungkin Teh Naila merasa sering tersinggung, sering merasa gak enak terhadap orang lain, seperti itu. Iya Bu, emang banget kayak gitu banget. Ada lagi yang ingin diceritakan? Untuk saat ini sih udah dulu ya Bu, kayaknya gitu. Mungkin untuk sesi konseling hari ini dicukupkan. Mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan ke depannya. Untuk sesi konseling berikutnya, jadwal waktu sudah ditentukan. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bertemu kembali. Iya, Dan terima kasih. Terima kasih ya Bu.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Simulasi sesi konseling pada tahap invitation skill sampai summary sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Mohon bimbingannya terutama kepada Bapak Muhammad Muhajirin MPD dan selaku teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.